Jadi takbiratul ihram itu berasal dari kata takbir dan ihram. Bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang sudah haji atau sudah pernah umroh? Ada? Ada? Sudah pernah, Pak? Udah? Nah, itu kan ada ihram. Ihram itu apa? Pakaian. Lah. Itu ihram itu berasal dari kata haram. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau haji atau umroh pergi ke tanah mana, Pak? Tanah haram. Berarti tanah haram artinya tanah suci. Jadi ihram itu artinya berasal dari kata haruma, kemudian membentuk kata haram. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sering mendengar kata haram itu artinya nggak boleh dimakan, ya kan? Nah, itu masalahnya. Jadi haram itu artinya ada dua. Yang pertama adalah haram yang artinya hormat. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia haram kemudian membentuk kata hurmatun. Maka kemudian kita mengenal kata hormat. Jadi hormat itu berasal dari bahasa Arab, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada upacara. Upacara bendera itu untuk apa? Untuk menghormati bendera. Itu. Kalau upacara bendera itu. Berarti menghormati bendera, menghormati itu maksudnya bukan menghormati seperti menghormati Allah juga enggak, beda artinya. Ya, makanya ada di dalam upacara itu ada kepada sang merah putih. Hormat. Berarti hormat artinya apa, Pak? Muliakan, hormati, loh gitu, ya. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Berarti muliakan, hormati, lah gitu kira-kira artinya. Nah, berarti sholat kita ini adalah sholat yang digunakan untuk apa? Menghormati, memuliakan, menyucikan Allah. Itu maksudnya. Jadi sholat kita itu, kenapa ada takbiratul ihram? Karena kita ini menghormati penuh, total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa menghormati total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah yang maha besar. Maka namanya takbiratul ihram. Takbir itu artinya mengagungkan atau membesarkan. Berarti kabbaro ya berasal dari kata kabbaro yukabbiru takbiron. Maka nanti kalau kita setelah selesai puasa sudah 30 atau 29 hari sudah Idul Fitri, kita takbiran. Takbiran bilang apa? Allahu Akbar, begitu. Allahu Akbar itu artinya adalah Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Berarti takbiratul ihram adalah takbir sebagai penanda kita memuliakan, kita mengagungkan, kita menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati hanya satu pada saat kita sholat itu. Makanya kalau ibu-ibu nih misalnya, anaknya nangis, kalau lagi sholat dibiarin atau diangkat anaknya? Ya dibiarin. Kenapa? Asalkan tidak membahayakan ya, asalkan tidak bahaya. Kenapa? Karena lagi total menghormati Allah, menyucikan, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama dengan ihram haji. Ihram haji juga sama begitu, ya. Bukan, ini banyak yang salah mendefinisikan. Banyak yang mendefinisikan sebagai takbir yang membuat sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Nah, itu salah itu. Salahnya berat tuh. Kenapa begitu? Misalnya apa? Yang dianggap sebagai sesuatu yang halal jadi haram. Makan, minum, gitu kan? Biasanya gitu definisinya itu. Itu definisi yang salah. Kenapa begitu? Bapak-bapak, misalnya nih, sebentar lagi, nanti itu berapa bulan lagi? 3 bulan lagi, kita kan Idul Adha. Nyembelih sapi nggak di sini? Nyembelih sapi. Nah, nyembelih sapinya kan setahun sekali ya kan? Jadi makan daging sapi setahun sekali. Nah, tiba-tiba itu lagi sholat duhur, ini ada selilitnya. Selilitnya sakon, misalnya. Selilitnya sakon ya. Lagi sholat sudah Allahu Akbar, kemudian kerasa ada selilit sakon. Diapain Pak? Mau dibuang sayang sakon ya kan? Setahun sekali kok gitu. Nah kemudian udahlah saya makan nggak ada yang tahu gitu. Itu haram atau halal? Haram atau halal? Halal. Tapi sholatnya batal.
sholatnya batal tapi tidak haram. Loh gitu, berarti salah kan? Betul kan? Oh ya, kan logikanya begitu ya kan? Logikanya sederhana. Kalau kita makan selilit tadi itu, sholatnya batal tapi tidak haram. Kenapa? Haram itu definisinya kalau dilakukan mendapatkan dosa, ya. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu. Lah kalau itu haram, maka bapak-bapak dan ibu-ibu dosa, masuk neraka. Begitu. Gara-gara makan selilit. Begitu. Misalnya lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ngentut, misalnya. Ngentut itu haram atau tidak? Haram atau tidak? Ya enggak. Tapi sholatnya batal, begitu. Kalau lagi sholat, waduh perut sakit sekali misalnya, ngentut misalnya, ya udah ngentut aja. Kemudian pergi ke kamar mandi, tempat wudhu, sholat lagi, nah gitu. Nah berarti definisi yang tadi itu tidak tepat. Tetapi banyak orang yang menduga itu adalah definisi yang benar. Nah ini makanya kita juga harus kritis dalam beragama ini. Makanya tadi itu artinya adalah tadi takbir yang sebagai tanda kita ini mau menyucikan Allah. Bagaimana cara menyucikan Allah? Nanti di dalam Al-Quran ada itu. Karena mau menyucikan Allah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu kalau mau sholat harus ngapain? Harus ya wudhu. Wudhu itu namanya apa? Bersuci. Karena kita mau menyucikan Allah, maka kita ini harus suci dulu. Kalau kita ini nggak bersuci, gimana mau menyucikan Allah? Tetapi namanya adalah toharoh. Nah, nanti kita itu diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat ini menyucikan Allah, memuliakan Allah. Menyucikan itu bahasa Arabnya apa? Tasbih. Maka tadi itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma gfirli, gitu. Ya, itu menyucikan Allah. Tidak ada anak, tidak ada sekutu, tidak ada saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya menyucikan Allah. Nah, gitu. Nah, cara menyucikan Allah itu bagaimana? Di dalam Al-Qur'an ada cara menyucikan Allah. Ada di surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Nah itu dia. Fasabbih itu artinya adalah maka sucikanlah bihamdi rabbika. Maka kamu sucikanlah bihamdi rabbika. Menyucikan dengan cara apa? Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan meminta ampun kepadanya. Jadi cara menyucikan Allah itu membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itu bacaan yang paling lengkap. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau baca yang paling lengkap seperti di dalam Al-Quran tadi, bacaannya itu yang paling lengkap adalah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Dari awal setelah Allahu Akbar tadi itu, ini bacaannya itu seputar bertasbih dan minta ampun pada Allah. Misalnya bapak-bapak, ini bapak-bapak di sini banyak NU-nya atau Muhammadiyahnya atau enggak NU enggak Muhammadiyah? Banyak NU-nya. Kalau orang NU baca apa? Allahu Akbar. Baca apa setelah itu? Kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya kan? Subhanallah. Kalau saya mau semua, saya lahir di dalam keluarga NU di Rembang sana. Bapak saya aktivis Ansor, ibu saya ketua Muslimat. Saya menikah dengan dosen saya ini. Ibu saya aktivis Muhammadiyah Jawa Tengah. Mertua saya dosen Undip, orang NU. Nah gitu. Jadi dua-duanya ya saya harus ngerti. Kalau tadi itu ya kadang-kadang bismillahnya saya baca, kadang-kadang nggak saya baca, ya biasa aja. Bapak-bapak dan ibu nggak usah ribet, ya kan? Saya baca bismillah ya bisa, nggak baca bismillah ya bisa gitu. Ya. Nah, tadi itu wa subhanallahi bukratan wa asila, baca tasbih. Setelah itu baca apa? Setelah baca tadi iftitah, baca Al-Fatihah. Dimulai dari bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Lo baca hamdalah, ya kan?
Tadi kan bertasbih dengan memuji Tuhanmu. Berarti baca alhamdulillah. Nah ini dia. Kemudian baca, tadi saya baca ayat-ayat yang saya baca tadi surat Yusuf. Tadi mau saya baca setengah halaman, tapi saya tanya Bapak tadi itu, Pak kecepatan atau tidak gitu kan? Ternyata kurang cepat katanya. Ya sudah, tambah kecepatan gitu. Nanti, iya, sudah saya tambah tadi kecepatan tadi, sudah 100 km per jam tadi. Ya, tadi itu, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allahu Akbar. Ibu-ibu dan bapak-bapak baca apa? Rukuk kan? Rukuk baca Subhana rabbiyal azimi. Itu aja toh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an dulu ayatnya itu fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bacanya Subhana rabbiyal azimi. Itu orang NU bacanya. Ya kan? Orang NU kalau baca begitu kan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Lah mestinya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau orang Muhammadiyah bacanya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau ini sesuai dengan tadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tapi baca yang tadi boleh enggak? Boleh. Sama-sama benernya ya. Kemudian bangun dari rukuk ini baca apa Pak? Sami Allahu liman hamidah. Nah tadi itu, kenapa kok bangun dari rukuk bacanya Sami Allahu liman hamidah kok enggak Allahu Akbar? Dulunya juga Allahu Akbar. Tapi suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Abu Bakar. Kenal kan Abu Bakar? Tadi dibaca oleh Pak Marbot. Al-Khalifatul Ula Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar ini adalah sahabat yang paling dekat, maka disebut pertama tadi itu. Yang paling dekat dengan Rasulullah. Biasanya itu sholatnya nggak pernah ketinggalan. Nah, suatu ketika karena urusan bisnis, sholat asarnya ketinggalan. Pas masuk, Nabi Muhammad sudah rukuk. Karena saking senengnya belum ketinggalan, Abu Bakar bilang, alhamdulillah aku belum ketinggalan gitu. Maka kemudian Nabi Muhammad dikasih tahu oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu ada temanmu baru datang. Dia bilang alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya apa Bu? Segala puji bagi Allah. Maka kemudian Rasulullah bangun, diperintahkan oleh Jibril dari itu, diminta oleh Jibril bilang Sami Allahu liman hamidah. Sami'a mendengar Allahu Allah liman kepada orang yang hamidah memuji hu-nya. Allah mendengar pada orang yang memujinya. Yang memuji tadi siapa? Abu Bakar. Maksudnya Sami Allahu liman hamidah itu tadi itu ingin nyauri, ingin apa? Menjawab tadi Abu Bakar yang bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ya itu menjadi sholat kita, jadinya ditiru oleh kita semua karena Rasulullah tadi menjawab alhamdulillahnya Abu Bakar As-Siddiq sampai sekarang. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu nanti hati-hati. Nah, kalau ditanya anaknya jangan sampai nggak bisa jawab. Wes sembuh, yang penting ngono. Nah gitu ya, nggak pinter-pinter anaknya. Ya malah dimarahi kan. Orang usah takon-takon. Oh gitu. Nggak bisa begitu, ya harus dijawab. Saya ini ditanya oleh anak saya. Nah gitu ya. Sami Allahu liman hamidah. Terus bacanya Rabbana, kalau itu gimana? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baca apa Pak? Berarti alhamdulillah kan? Kalau Muhammadiyah gimana? Gimana Pak? Mana yang Muhammadiyah nih? Mana? Baca apa? Ya sudah, kalau belum ada Muhammadiyahnya. Sama boleh. Apa Pak? Sama boleh ya. Baca apa? Ya baca tasbih juga. Kemudian turun Allahu Akbar. Baca apa lagi Pak? Subhana rabbiyal a'la. Kenapa kok baca Subhana rabbiyal a'la? Karena sebelum surat An-Nasr pernah turun surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la.
maka kita bertasbihnya pakai subhana rabbiyal a'la. Nah, kemudian ditutup itu terakhir ya, karena Rasulullah kemudian menang, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi Bapak-bapak, kalau mau baca yang tadi subhana rabbiyal azim boleh, subhana rabbiyal a'la boleh, yang paling lengkap subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Nah, 3 itu ya. Makanya tadi itu kita baca subhana rabbiyal a'la. Bangun, baca apa? Dari rukuk, dari sujud Pak, bukan dari rukuk. Rabbi firli. Loh, Rabbi firli kan yang terakhir wastaghfirhu, minta ampun. Ya, minta ampun gimana? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu minta agar diampuni oleh Allah. Diampuni itu apa? Dibersihkan dosa-dosa kita, dimaafkan oleh Allah, dan lain-lain tuh. Itu doa canggih ya di dalam sholat kita. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau bangun dari sujud jangan cepat-cepat, baca yang lengkap ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Terus turun lagi gimana? Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi itu semua ada rujukannya dari Al-Quran maupun hadis. Maka Bapak dan Ibu semua, ini kalau bapak-bapak NU, bapak-bapak Muhammadiyah, ibu-ibu Muhammadiyah, NU Muhammadiyah, biasa aja, nggak perlu ribet, ya. Karena mertua saya yang laki-laki NU, dosen Fakultas Kedokteran Undip, ibu saya, dosen saya dulu di UIN Semarang, itu orang Muhammadiyah, tapi bisa hidup rukun, anaknya 4, yang nomor 1 saya nikahi, ya kan? Saya aslinya orang NU, loh gitu. Samping rumah saya itu ada ketua Aisyah Muhammadiyah Jawa Tengah. Itu suaminya adalah pengurus apa? NU Jawa Tengah. Nah gitu. Makanya kalau ada orang ribut-ribut NU dan Muhammadiyah, kamu kurang piknik, saya gituin. Nah nanti tak ajak itu, kamu ke rumah saya. Di samping saya ada ketua Aisyah, ada ketua NU yang tidurnya bareng-bareng, nggak pernah ribut. Saya bilang gitu, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini doa-doa kita tadi itu, baik yang NU, yang Muhammadiyah, semuanya ada rujukannya dari Al-Quran, ada hadisnya, semuanya benar. Yang penting kita semua ini menjalankan sholat. Yang tidak benar adalah yang tidak sholat. Jangan yang sudah sholat diributin, tapi yang tidak sholat tidak diajak. Yang benar itu adalah yang tidak sholat kita ajak, ya. Terus kemudian latihan sholatnya yang pokoknya yang khusyuk gitu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.